Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama pada hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan judul Ku Sadari untuk mempersiapkan hati dan pikiran menyambut firman Tuhan. Saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya
Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu 26 Maret 2022 dengan tema sementara versus kekal. Sebelumnya kita mari berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada saat ini untuk kami semua boleh berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan pada saat teduh kali ini. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami semua boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perenungan saat teduh kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5, dibacakan oleh Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman. Terima kasih Bu Dina. Pernahkah saudara tinggal di kemah? Bagi saudara yang pernah mengenal dan mengikuti kegiatan pramuka, maka kemah tentunya bukanlah hal asing. Sebagian besar orang-orang yang pernah ikut kegiatan pramuka pasti terampil memasang dan membongkar kemah. Kemah adalah tempat yang akan kita gunakan untuk istirahat atau tidur, namun hanya bersifat sementara saja. Bagi kita yang jarang menginap di kemah, mungkin sesekali tinggal di kemah adalah hal yang menyenangkan karena dapat menikmati alam yang berbeda. Apa yang dimaksud Paulus soal kemah? Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menggambarkan tubuh kita ini dengan sebuah kemah sebagai tempat kediaman kita. Paulus menyatakan bahwa kemah atau tubuh ini suatu ketika pasti akan dibongkar atau pasti akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kemah atau tubuh ini akan dibongkar oleh Allah. Bisa saja waktu kita masih muda atau setelah kita tua. Bisa juga waktu kita sehat atau waktu kita sakit. Namun yang paling penting bagi Paulus bukan tentang kemah yang dibongkar, tetapi apa yang Allah sediakan setelah kemah dibongkar ini jauh lebih penting. Paulus menyatakan bahwa waktu kemah kita dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya. Suatu tempat kediaman yang kekal dan tidak dibangun oleh tangan manusia. Inilah janji yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Paulus ingin membandingkan apa yang ada di dunia dan apa yang ada di sorga. Di dunia digambarkan seperti kemah bersifat sementara, dengan di sorga bersifat kekal. Di dunia banyak buatan tangan manusia, sedangkan di sorga buatan Allah. Maka bagi setiap orang yang percaya, seharusnya meyakini bahwa Allah yang menciptakan manusia telah menyediakan pula sorga bagi mereka yang setia sampai akhir hidupnya. Paulus juga menyadari bahwa banyak orang di dunia ini masih mengeluh dengan beratnya tekanan hidup.
namun banyak pula yang menginginkan untuk segera dapat hidup di surga. Di satu pihak ingin hidup di surga tanpa mau melepaskan apa yang ada di dunia, mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Paulus berharap bahwa jemaat di Korintus dapat mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menyambut yang Tuhan sediakan. Jangan sampai lupa untuk mempersiapkan yang kekal, hanya karena lebih tertarik dengan yang sementara. Dari pihak Allah, pasti juga akan mendorong kita supaya kita hidup dalam roh Allah, dan kita akan semakin hidup di dalam Tuhan. Mari kita ambil beberapa waktu untuk merenungkan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat kekal? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami menggunakan waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri dan hanya sedikit waktu untuk memikirkan yang bersifat kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan hari ini kita sadar bahwa waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka kita akan menggunakan waktu dengan baik dan menjaga relasi dengan Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati.